Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran,
Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Raden Inten. Selamat Natal buat setiap kita. Kiranya kasih, sukacita, damai Natal memenuhi hati setiap kita, kota kita,
bahkan bangsa kita. Puji Tuhan, kita ada di minggu terakhir di tahun ini. Saya ajak setiap kita sama-sama kita berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Ini syukur kami Tuhan, ini syukur kami di akhir tahun ini Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Ini syukur kami Tuhan. Kami katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah membuktikan Tuhan bahwa sepanjang tahun ini, bulan demi bulan penyertaan-Mu, kasih setiamu ada buat setiap kami. Melewati musim kehidupan kami di sepanjang tahun ini, Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Dan kami katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik.
saudara yang ada di rumah-rumah, mari berdoa kepada Tuhan. Kita merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Ketika Dia berjanji, ketika Dia berfirman, maka semua pasti genapi, pasti digenapi, pasti digenapi dalam hidup setiap kita. Namamu disebut Immanuel, ya Tuhan. Allah ada di dalam setiap kami, Allah yang menyertai hidup kami, yang kami percayai, yang kami yakini tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, sepanjang tahun ini Engkau membuktikannya buat kami. Sama-sama kita katakan Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Immanuel Tuhan, namanya disebut sepanjang tahun ini. Thank you Lord. Namanya disebut Immanuel. Lebih lagi kita katakan Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Sekali lagi mari bersama-sama kita katakan Immanuel, Immanuel. Engkau Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Namanya disebut
Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji lebih lagi Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami akan bersorak bagi nama-Mu, glory bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, saya ajak membawa pujian masuk dalam Tuhan. Haleluya, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah siap memuji lebih lagi, karena Dia yang layak disembah. Dengan iman sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin. Haleluya. Bawa pujian masuk ke dalam Tuhan. Seperti Allah kita yang baik. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Kami memuji-Mu Tuhan. Dengan iman sama-sama katakan, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria.
mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Karena Engkau Allah yang sangat baik di dalam hidup kami. Kau sungguh indah tiada taranya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagum hormat padamu, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, sembah Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang luar biasa. Angkat tangan kami Tuhan, kami kagum akan perbuatan-Mu.
ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, kami kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya berjumpa lagi dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat Natal, kita percaya damai dan sukacita Natal melimpah di hidup kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan bersama. Bapa di surga, kami bersyukur di minggu terakhir bulan Desember ini, Tuhan pelihara kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami. Sejauh ini kami tidak pernah dilepaskan oleh genggaman tangan-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami mau ekspresikan kekaguman kami dengan senantiasa menyembah Engkau, memuji Engkau, bukan hanya ketika kami beribadah sekali seminggu, tapi setiap saat di dalam kehidupan kami. Kami rindukan firman-Mu, tuntun kami Tuhan untuk menjadi bekal kami menutup tahun 2020 ini. Berbicara bagi setiap kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Inti dari Natal yang sebenarnya adalah tentang Kristus itu sendiri, tentang kedatangannya ke dunia untuk membawa pemulihan, membawa kedamaian, membawa keselamatan bagi kita manusia. Sebab Alkitab katakan semua manusia dalam keadaan berdosa dan upah dosa adalah maut. Dengan usahanya sendiri, dengan dayanya sendiri, manusia tidak mungkin bisa melepaskan dirinya dari hukum dosa dan dari maut itu sendiri. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kasihnya besar akan saudara dan saya, sehingga ia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia untuk membawa pemulihan, sehingga hubungan antara kita dengan Allah yang rusak dipulihkan melalui Yesus Kristus. Yesus lahir untuk membawa kedamaian di hati kita, memberikan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi manusia, bagi mereka yang datang kepada Yesus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun Natal kali ini kita merayakannya dengan sangat berbeda dengan Natal tahun lalu. Kita merayakan secara online, jauh dari keriuhan, jauh dari perayaan yang mewah, yang megah. Tetapi kita harus ingat bahwa berbicara tentang Natal, kita harus banyak bersyukur. Sebab Yesus telah datang membawa pemulihan, membawa kedamaian, membawa keselamatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu hari ini saya berikan judul firman Tuhan, tetap bersyukur walau belum mujur. Banyak orang mengharapkan keadaannya mujur. Mujur artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beruntung, bernasib baik, berbahagia. Bukankah itu yang kita harapkan ketika kita menginjak 1 Januari 2020, kita mengharapkan keadaan kita mujur, ada keberuntungan, ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita, ada kebahagiaan yang meliputi kehidupan kita. Namun faktanya mungkin terbalik dengan apa yang kita bayangkan. Justru sebaliknya,
Keberuntungan jauh dari hidup kita. Kita tidak mengalami sesuatu yang baik. Kita jauh dari kata bahagia. Jangankan bahagia, kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Dari sejak bulan Maret sampai akhir 2020, keadaan belum menentu, belum banyak berubah. Belum ada keberuntungan di dalam hidup kita. Belum ada sesuatu yang rasanya ada titik terang, kebaikan atau kebahagiaan. Tapi hari ini yang Tuhan mau adalah tetaplah bersyukur walau belum mujur. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, yang Tuhan mau adalah kita mau tetap mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 15 berkata begini, mari kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sebuah surat yang begitu menggetarkan hati dari pembacanya, dari seorang rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu Paulus kepada jemaat di Kolose. Dia menuliskan, hendaklah damai Kristus memerintah di hatimu, dan karena itulah engkau dipanggil untuk menjadi satu dan bersyukurlah. Kata dan bersyukurlah ini sebuah anjuran yang memang Tuhan inginkan untuk ada di dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaannya, apapun situasinya, sekalipun kita belum mengalami kemujuran, sekalipun kita belum mengalami yang namanya kebahagiaan dalam hidup ini, mungkin yang namanya kesuksesan masih jauh dari hidup kita, kita belum melihatnya, tapi Alkitab ingatkan kita, bersyukurlah, tetaplah mengucap syukur. Di akhir tahun ini, saya ajak setiap Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online ini, mari latih diri kita untuk terus mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun keadaan belum mujur, tetaplah bersyukur. Kenapa kita harus tetap bersyukur walaupun belum mujur? Alasan yang pertama gini, karena Tuhan itu setia di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkatakan begini, sebab itulah haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jelas ayat firman Tuhan katakan, ketahuilah, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Ini yang menjadi alasan buat setiap kita untuk terus bersyukur sekalipun keadaan belum mujur. Karena Dia Tuhan yang setia. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sekalipun Tuhan izinkan masa-masa sulit terjadi, ingatlah satu hal, matanya selalu tertuju kepada saudara. Tangannya selalu siap untuk mengangkat kita. Dia akan menopang kita sehingga kita tidak akan tergeletak. Kita tidak akan dibiarkan menderita dalam waktu yang panjang. Sekalipun Dia memang izinkan mungkin hal-hal yang kita alami hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi pahami Dia adalah Allah yang setia. Dia berpegang kepada perjanjiannya. Itulah sebabnya Tuhan mau buat setiap kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia.
yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ini yang menjadi alasan yang pertama, kenapa kita harus tetap bersyukur walau belum mujur. Karena kita tahu Dia Allah yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah berpaling dari hidup saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu baik dalam setiap keadaan. Dia menjaga kita, Dia menuntun kita, Dia menyertai kita. Dan itu terbukti sampai di penghujung 2020 ini. Kita masih ada, semua karena Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa kita harus tetap bersyukur walau belum mujur? Karena kita ingat apa yang Tuhan perbuat itu sungguh sangat baik adanya. Perbuatan-perbuatan tangan Tuhan itu kalau kita ingat kembali tidak bisa kita tuliskan satu persatu. Sungguh begitu luar biasa perbuatannya. Itulah sebabnya Tuhan mau buat setiap kita hari ini, mari kita renungkan kebaikan Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Saya ajak Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk mengingat-ingat kembali kasih Tuhan, mengingat-ingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dan perbuat dalam hidup kita. Karena begini, rumus yang sederhana yang ingin saya bagikan kepada saudara. Waktu pikiran kita tujukan kepada kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita di waktu lampau, itu akan dengan mudah membuat mulut kita penuh dengan syukur. Bangsa Israel, contoh yang nyata, mereka gampang melupakan kebaikan Tuhan. Akibatnya, mulut mereka dipenuhi dengan kata-kata sungut-sungut. Mulut mereka dipenuhi dengan kata-kata yang selalu menggerutu kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Karena mereka gampang melupakan kebaikan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan kita lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Mazmur 103 ayat 2 berkata gini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, kata Daud, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan pernah lupakan Bapak Ibu, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup saudara. Mungkin saudara pernah ditolong oleh Tuhan 2 tahun yang lalu, Tuhan pernah tolong saudara 3 tahun yang lalu, Tuhan pernah tolong saudara hari kemarin, dan biar itu menjadi alat untuk kita mengingat-ingat kembali kasih-Nya yang besar, yang baik itu dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan itu, karena waktu pikiran kita tertuju kepada perbuatan Tuhan yang Dia telah lakukan dalam hidup kita di waktu lampau, sekali lagi, itu akan membuat mulut kita sangat mudah untuk bersyukur walaupun keadaan belum mujur. Ini yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Mari apapun yang terjadi, kita ingat bahwa telah banyak yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Rancangan indahnya Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Coba kalau kita lihat apa yang Tuhan perbuat, kita tidak bisa menghitung satu persatu. Mungkin hanya air mata yang bisa menetes, tanda kita bersuka cita punya Allah yang dahsyat, yang hebat seperti Tuhan. Saya ajak setiap kita nyanyikan lagu ini untuk mengingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu.
kasih setiamu. Kita bisa bersyukur walaupun keadaan belum mujur, kalau setiap kita terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan, terus merenungkan kembali kasih-Nya yang dahsyat di dalam hidup kita. Kuncinya sederhana Bapak Ibu, di akhir dari 2020 ini Tuhan ingatkan kita, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kasih-Nya. Jangan pernah lupakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sebelum saudara tidur di malam hari, ingat lagi kebaikan Tuhan. Ingat lagi kasih-Nya. Ingat lagi perbuatan-perbuatannya. Maka dengan sendirinya kita akan berkata, Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Dan dengan kita bersyukur, Tuhan senang. Dengan kita bersyukur, kita sedang mengekspresikan bahwa kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Bahwa kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Bahwa kita adalah orang-orang yang berpegang kepada Sang Tuhan yang ajaib, sumber segala sesuatu itu. Kita bisa tetap bersyukur walaupun belum mujur. Karena kita tetap mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, saudara dan saya bisa tetap bersyukur walau belum mujur. Karena ternyata faktanya adalah perbuatan Tuhan itu sungguh sangat banyak dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan itu tidak terhitung jumlahnya di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur 40 ayat yang kelima, dikatakan begini, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidakkah tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau? Aku mau mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara dan saya tidak dapat menghitung besarnya dan banyaknya perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, bahkan di tengah keadaan yang tidak mujur sekalipun. Hari ini saya dorong setiap kita, saya ajak setiap saudara dan saya, mari tetaplah mengucap syukur sekalipun keadaan belum mujur adanya. Karena kita tahu tidak terhitung banyaknya perbuatan tangan Tuhan yang Dia telah lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa saudara hitung satu persatu. Coba renungkan kembali dari ketika kita lahir sampai hari ini. Berapa banyak hal-hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita gak bisa hitung. Karena itu tetaplah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
kita mengucap syukur walaupun belum mujur, karena kita tidak bisa menghitung banyaknya perbuatan yang Tuhan telah lakukan di hidup kita. Dan yang terakhir, kenapa kita harus tetap bersyukur walau keadaan belum mujur? Sebab Dia Allah yang baik dan kasih setianya tetap kekal selama-lamanya. Dia Allah yang baik dan kasih setianya tetap kekal selama-lamanya. Mazmur 107 ayat 1 dikatakan begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa diragukan lagi, saudara. Kebaikan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan itu sudah terbukti dari turun-temurun. Saudara ada sampai di penghujung 2020 ini karena kebaikan Tuhan. Kita ada sampai hari ini karena Tuhan baik. Karena Tuhan baik, Dia menolong kita. Karena Tuhan baik, Dia menyertai kita. Karena Tuhan baik, Dia memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak berdaya. Dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Sebab itu sekali lagi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Sebab Dia Allah yang baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Ada 4 alasan ini kenapa kita harus tetap bersyukur walau belum mujur. Tadi yang pertama, karena Dia Allah yang setia, yang tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan yang kedua, kita bisa tetap bersyukur walau belum mujur ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa tetap bersyukur walau belum mujur karena kita menyadari begitu banyak dan tidak terhitung perbuatan-perbuatannya dalam hidup kita. Dan kita bisa tetap bersyukur walau belum mujur sebab Dia Allah yang baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ada di penghujung tahun 2020. Apa yang akan terjadi tahun depan kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita mengerti, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita itu sudah ada di masa depan kita. Dia telah menyiapkan yang terbaik buat saudara dan saya. Dia telah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan pernah takut melangkah di tahun 2021. Jangan pernah takut melangkah di tahun yang baru, karena kita percaya Tuhan memakautai tahun dengan kebaikannya. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Kalau dari 1 Januari 2020 hingga kita ada di minggu terakhir bulan Desember ini, kita percaya juga bahwa di hari-hari ke depan, sekalipun dunia boleh bergoncang, boleh bergejolak, semua orang memprediksi sesuatu yang tidak baik, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, yang perkasa, yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada buat setiap saudara dan saya. Karena itu tetaplah bersyukur. Penuhi mulut kita di akhir tahun ini dengan kata-kata syukur. Karena kata-kata syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ucapan syukur itu sebagai ekspresi bahwa kita punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu turun-temurun baik adanya. Saya tutup firman Tuhan ini dan saya ajak setiap kita nyanyikan kembali lagu ini sebagai iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur kepadanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu besar dalam hidup kami, dan tak habis-habisnya kasih-Mu, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ini adalah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Walaupun keadaan belum mujur, tetaplah bersyukur. Karena waktu saudara bersyukur, itu menyenangkan Tuhan. Waktu kita bersyukur, sebetulnya kita sedang percaya bahwa Tuhan pasti tolong saya sekalipun hari ini belum terjadi. Sekalipun hari ini keadaan masih sama, tapi Tuhan pasti akan tolong saya. Terima kasih buat firman-Mu. Di penghujung 2020 ini kami sungguh bersyukur. Hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala kesibukan mereka, dalam segala apapun yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Tuhan tolong mereka, yang sakit sembuhkan, yang kekurangan limpahkan mereka dengan segala kebaikan-Mu. Berkat Tuhan berlimpah-limpah turun atas umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama mau perkatakan dengan suara yang keras pengertian dari Pentakosta ketiga, biar itu menjadi kegenapan di dalam hidup kita. Kita katakan bersama-sama dengan suara yang keras. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Saya ajak setiap kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. God bless you. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.